Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penghukuman Terakhir. Ayat intinya diambil dari Wahyu 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Keterangannya, kini sekali lagi Kristus muncul di depan musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas pondasi emas yang mengkilap, terdapatlah suatu tahta tinggi dan menjulang ke atas. Di atas tahta ini bersemayam Anak Allah, dan di sekelilingnya adalah rakyat kerajaannya. Tidak ada bahasa yang dapat melukiskan kuasa dan kemuliaan Kristus, tidak ada pena yang dapat mengungkapkannya. Kemuliaan Bapa yang kekal menyelubungi Anaknya. Cahaya hadiratnya menerangi kota Allah itu, dan memancar melewati pintu-pintu gerbang, membanjiri seluruh bumi dengan sinarnya. Dekat tata itu terdapat orang-orang yang telah berjuang dengan gigih dalam penindasan setan, tetapi yang berani merasakan cap yang panas, yang telah mengikuti juru selamat mereka dengan pengabdian yang tekun dan mendalam. Berikut ialah tokoh-tokoh Kristen yang disempurnakan di tengah-tengah kepalsuan dan kecurangan, mereka yang menghormati hukum Allah ketika dunia Kristen menyatakan hukum itu tidak berlaku, dan berjuta-juta manusia sepanjang zaman yang mati syahid mempertahankan iman mereka. Dan kemudian suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa di hadapan tata dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Umat yang ditebus menyanyikan nyanyian pujian yang berkumandang di seluruh pelosok sorga. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ayat yang ke-10. Dan malaikat serta serafim memadukan suara mereka dalam pemujaan. Di hadapan perhimpunan para penduduk bumi dan sorga, penobatan Anak Allah yang terakhir berlangsung. Dan kini dibekali dengan kemuliaan dan kuasa yang agung, Raja segala raja menjatuhkan hukuman terhadap para pemberontak yang melawan pemerintahannya, dan melaksanakan keadilan terhadap mereka yang melanggar hukumnya dan yang menganiaya umatnya. Segera setelah buku-buku catatan dibuka dan mata Yesus memandang kepada orang-orang jahat, mereka menyadari tiap-tiap dosa yang pernah mereka lakukan. Penghukuman terakhir. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, tingkah laku kita, tutur kata kita, bahkan pemikiran kita yang kita lakukan. Apakah itu merupakan tabiat yang serupa dengan tabiat Kristus atau tabiat yang menentang Kristus? Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini katakan bahwa pada akhirnya orang-orang jahat, orang-orang yang walaupun sudah diberikan amaran, teguran, bahkan masukan demi masukan untuk memperbaiki sikap, untuk berubah, datang lebih dekat kepada Tuhan, tetapi terus menolaknya, pada akhirnya akan mengalami penghukuman, dan dikatakan itulah penghukuman yang terakhir, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, bahkan memperbaiki diri. Untuk itu, ketika Tuhan masih percayakan kesempatan, ketika Tuhan masih percayakan kasih karunia kepada kita,
Mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Putuskanlah berada di pihak Tuhan. Walau tantangan yang kita hadapi berat, walau mungkin pergumulan lebih besar yang akan kita alami, walaupun kebencian atau apapun yang akan kita rasakan, bahkan dari orang terdekat dengan kita sekalipun, mari tetap setia kepada Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan saja kita akan dimampukan untuk melewati segala tantangan itu, bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Semoga Tuhan menuntun kita sehingga kita bisa setia hingga Maranatha. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan akan dituntut daripada kami. Apakah kebaikan yang kami lakukan ataupun kejahatan, masing-masing kami akan menerima upahnya. Kami rindu ya Tuhan, sepanjang masih ada kesempatan, kami akan memilih berada di pihak Tuhan. Kami akan menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan. Kami rindu kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang siap menerima karunia-karunia rohani, sehingga kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Bantu kami untuk peka melihat tanda-tanda zaman, melihat nubuatan demi nubuatan yang akan tergenapi dan akan terus tergenapi. Bantu kami untuk setia kepadamu. Ya Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk tetap setia kepadamu dalam sakit penyakit yang kami alami, dalam duka cita, dalam pergumulan apapun yang kami rasakan. Kiranya Engkaulah yang menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.